Iye. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islami Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema kenapa saat ikhlas semua terkabul dan menjadi kenyataan. Masya Allah. Baik jamaah kita akan lanjutkan lagi pembahasannya. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton ada tayangan mengenai meski sudah sepuh tapi masih semangat bekerja. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Aduh, Masya Allah. Pagi-pagi nih banyak tayangan-tayangan sedih nih hari ini saya. Tapi jadi penyemangat buat kita ya untuk jadi bersyukur lagi. Nah Ustaz Syam, ini benar gak sih kalau misalnya suami istri udah saling ikhlas menerima kekurangan satu sama lain. Nah itu adalah kunci Allah akan ijabah semua yang dimintanya. Benar gak sih? Nah ini mohon penjelasannya guru silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku, Ustaz Maulana Habib Muhammad, Mas Mikdal, para alim ulama yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Suami dan istri ikhlas menjalankan rumah tangga. Akhirnya Allah berikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga ada kisah lucu itu, seorang suami bilang begini sama istrinya. Istriku insya Allah aku akan masuk surga duluan daripada engkau. Kata istrinya kenapa? Karena aku selalu bersyukur mendapatkan istri kayak dirimu. Kata istrinya, akulah yang duluan masuk surga daripada engkau wahai suamiku. Kenapa? Karena setiap melihat wajahmu aku harus selalu bersabar melihatmu. Subhanallah. Ini dua-duanya mengandalkan sabar dan syukur. Artinya sama-sama menerima kekurangan, sama-sama menerima kelebihan, sama-sama saling menyempurnakan kekurangan yang ada pada pasangan. Lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan suami istri yang ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dalam surah Maryam. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. Nabi Zakaria ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala diikutkan oleh pasangannya juga. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada Nabi Zakaria alaihissalam yang pada saat itu sudah berusia 90 tahun menurut para mufassir. Subhanallah. Lalu dikatakan kepadanya. Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya. Ya Rabb, saya sudah ikhlas menerima kekurangan ini. Saya sudah tua, istri saya seorang yang mandul tidak bisa punya anak. Tapi ternyata Allah justru memberikan karunia anak keturunan kepada Nabi Zakaria bernama ismuhu Yahya. Namanya Yahya alaihissalam, anak soleh, anak yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika satu sama lain sudah menerima kekurangan, bukan hanya menerima kekurangan, tapi pasrah terhadap keputusan Allah, ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ridha, cirinya dia tetap beribadah kepada Allah meski penuh dengan kekurangan. Jangan cuma kita katakan saya ikhlas menerima kekurangan pasangan saya. Dia ikhlas tapi dia senantiasa mencela pasangannya. Dia ikhlas tapi tidak mengajak pasangannya kepada kebaikan. Ikhlas itu mesti ada buktinya. Buktinya rumah tangganya tetap sakinah mawaddah warahmah meski penuh dalam kekurangan. Sama-sama kita belajar. Oh, Masya Allah. Intinya berarti jangan putus asa terhadap rahmat Allah ya. Betul. Karena timingnya kita nggak tahu kapan kita yang nggak dikasih. tahu. Bisa saja di dunia. Kalau tidak dikasih di dunia, dikasih di akhiratnya Allah. Waduh, baik Masya Allah. Boleh tepuk tangan dulu Ibu. Waduh, menarik sekali pembahasan kita di pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi yuk pembahasannya. Tapi sebelumnya kita panggilkan dulu guru kita, Habib Muhammad. Siap. Bib, izin bertanya nih Bib. Oke. Kita lanjutin lagi nih pembahasannya. Bib, kadang kan namanya keluarga itu suka ada kekecewaan-kekecewaan yang bikin kita kayak aduh nyesek gitu ya. Nah katanya nih kalau misalnya kita ikhlas menerima kekecewaan kita terhadap keluarga. Itu katanya Allah akan segerakan beribu kebaikan pada kita. Nah ini benar atau enggak Bib? Mohon penjelasannya silakan guru. Siap. Man akhlasa lillahi arba'ina yauman. Siapa orang yang mampu ikhlas karena Allah. Arba'ina yauman. Ini secara umum. Sama siapa saja. Baik itu dengan keluarga atau dengan orang atau dengan teman atau lingkungan kerjaan kita. Siapa orang yang mampu melakukan ikhlas itu enggak lama. Arba'ina yauman. 40 hari saja. Maka dhaharallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan nampakkan pada diri dia suatu hikmah.
Allah akan berikan dan nampakkan di dalam dirinya suatu hikmah yang hikmah tersebut akan menuju kepada kebaikan buat dirinya. Betul tadi, artinya orang yang apabila dia ikhlas kepada keluarga, memang keluarga kita ini macam-macam. Cuman kesalahan orang, kalau sama orang luar, oh kita maafin. Terkadang kalau sama keluarga lebih banyak gak ikhlasnya. Kenapa? Merasa king kita. Merasa seperti raja di rumah, merasa lebih seperti raja kita di keluarga kita. Sebenarnya tidak seperti itu. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan sama keluarga itu, lingkungan keluarga itu memang kita harus lebih perhatian. Di antaranya mungkin lebih banyak menggala, legowo, akan tetapi bukan tidak tabayun. Misal ada sesuatu, boleh kita menjelaskan, boleh kita menerangkan apa permasalahannya. Dengan sebab penjelasan tersebut kan bisa menjadikan suatu keikhlasan. Tapi apakah betul bisa diganti kebaikan beribu-ribu ketika kita ikhlas kepada keluarga kita? Bukan hanya beribu-ribu, bisa berjuta-juta hikmah yang kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita perhatian dengan keluarga dan lebih ikhlas apa yang kita berikan kepada keluarga kita. Ini kadang-kadang maaf orang tua. Ini orang tua kalau lagi kesel. Enak ya makan nak ya, enak ya. Sama istri kadang-kadang, enak ya. Ini bapak nih cari uang sulit nih. Kamu enaknya tinggal makan doang, tinggal main doang. Nah itu nggak boleh. Seperti itu tidak boleh. Artinya apa yang coba kalau si bapak itu tidak kerja, apa yang dia berikan kepada anak? Anak akan berkata balik sama dia, bapak punya tanggung jawab tidak bekerja. Kan seperti itu. Makanya ikhlas kepada keluarga itu sangat penting, insya Allah. Dengan sebab kita ikhlas kepada keluarga kita, apapun bentuknya akan diganti berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ya taala. Allah. Berarti ikhlas terhadap kekecewaan sama juga dengan memaafkan ya Bib ya. Betul. Dengan segala kekurangannya, Masya Allah. Baik Habib, tahan dulu di sini Habib, karena kita sebentar lagi akan kasih kesempatan nih buat jamaah yang mau curhat. Kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, Ustadz Maulana juga mohon boleh berdiri di tengah-tengah kami. Ibu atau bapak yang mau curhat boleh angkat tangannya yang tinggi. Waduh, Masya Allah nih semangatnya luar biasa nih. Tapi saya sekarang akan kasih kesempatan untuk ibu yang sebelah kanan dulu deh. Silakan ibu, boleh berdiri di tengah-tengah kami. Perkenalan dulu namanya siapa, dari mana, silakan ibu. Boleh lebih tengah lagi ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Susanti dari Al-Karomah Bandung Ciparai. Baik, boleh tepuk tangan dulu dong dari Bandung, Ibu Lina. Baik, silakan Ibu Lina. Sedikit mengulas dulu. Saya rumah tangga saya sedang di ujung tanduk mungkin ya, bisa dibilang begitu. Suami saya selingkuh dan KDRT juga. Gak apa-apa Ibu, silakan jelaskan. Sudah setahun ini saya berpisah rumah dengan beliau, tetapi dari beliau tidak ada menafkahi tidak, tapi menceraikan juga tidak gitu. Kemudian saya saat ini sedang mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi ada teman saya yang bilang katanya meskipun saya mengajukan gugatan ke pengadilan, tetapi jika suami saya tidak mengikrarkan talak itu tidak sah. Bagaimana Pak Ustadz? Baik, Masya Allah Ibu, buat suami ini ingat, jangan menjadi suami yang zalim. Saya tidak tahu permasalahan keduanya. Tapi bagi suami, makanya kalau dalam Al-Quran itu dikatakan, atau kalau khutbah nikah itu dikatakan, terima dengan baik, kalau ada permasalahan kembalikan dengan baik-baik. Itu suami yang bagus. Suami yang bisa menjaga istrinya baik masih dalam keadaan istrinya atau memulangkan istrinya dalam keadaan baik, itu adalah suami yang bagus. Nah ini zalim apabila menelantarkan, kan ada sighah ta'liq. Betul, sighah ta'liq itu apabila ibu tidak ridho, ibu boleh melaporkan kepada KUA dan KUA akan memutuskan permasalahan ibu.
KUA yang nanti akan minta talak daripada suami. Jadi tidak masalah ibu sudah benar kalau sudah merasa terdolimi dan tidak sanggup lagi menghadapi kehidupan seperti itu. Ibu boleh melaporkan kepada KUA-nya dan KUA akan memutuskan talak satu buat ibu. KUA akan lebih tahu ilmunya. Jadi ibu gak usah dengerin teman ngomong ini, teman ngomong begini, tidak. Artinya nanti pimpinan daripada pengantor agama itu akan memutuskan buat ibu. Intinya seperti ini. Nih mungkin kalau ibu katakan kita ini atau suami atau yang lainnya jangan pernah menjadikan orang itu jadi sengsara. Ingat, suami yang menyengsarakan istrinya mau sama siapapun dia akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami yang menelantarkan keluarganya, mau dia akan nikah sama siapapun, dia akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, jadilah suami yang bagus, jadilah suami yang soleh, jadilah suami yang menjadi contoh buat suami-suami yang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Maulana. Semangat ya. Doanya orang yang terzalimi dikabulkan oleh Allah. Dalam hal ini ibu lagi terzalimi. Sebenarnya kalau memang engkau tidak ada niat untuk membahagiakan istri, ya udah, jangan menyiksa. Kalau tidak bisa membahagiakan, minimal jangan menyiksa. Ini bahaya. Ingat, orang menikah supaya mendapatkan ketenangan. Dan ini bahaya. Bahaya buat siapa? Bukan bahaya buat ibu aja, tapi bahaya buat suami. Karena akan zolim dan dosanya bukan hanya kepada istri, kepada Allah. Karena kan serah terima, ijab kabulnya kan? Ijab kabulnya. Ikatan janji bukan hanya kepada manusia, tapi pernikahan itu janji kepada Allah. Janji kepada Allah. Dan perintah dalam pernikahan itu, tadi betul kata Habib, kalau memang, ini kan negara kita negara hukum. Apa yang ibu lakukan sudah benar. Datang menghadap karena satu, ini kan ada 3 kesalahan di sini. Yang pertama, 1 diselingkuin. 2, kemudian apa tadi? Ada KDRT. Ada yang ketiga lagi, digantung. Digantungkan. Digantung dia. Apanya digantung? Pernikahannya. Statusnya, ya. Statusnya. Kalau dia tidak memenuhi nafkah, ya dia menyiksa, dia tidak menyapa. Kan tidak, ini kan sudah jatuh talaknya ini. Dengan sendirinya jatuh talaknya, talak 1 padanya. Sekali lagi, jatuh talak 1 padanya. Jikalau ada istri keberatan, kalau tidak keberatan tidak jatuh. Tapi ini kan sudah jatuh keberatan. Maka sebaiknya ayo diselesaikan secara baik-baik. Iya. Nah buat kita juga, buat ibu, ya Allah minta. Ya Allah. Ya Allah, Bantu aku ya Allah. bantu aku ya Allah. Sadarkan, Sadarkan, ingatkan suamiku. ingatkan suami hamba Agar bisa agar bisa memenuhi kewajibannya. memenuhi Dan kewajibannya bertanggung jawab. dan bertanggung jawab. Amin, amin. Ayo ibu mungkin sapa anak di rumah. Yang sebenarnya yang korban ini bukan hanya ibu. Termasuk anak-anak ibu. Anak ibu ada berapa? 2, Yuk, coba sapa. Anak-anakku. untuk AA dan aku, anak saya yang kedua namanya aku. Ya aku. Nggak tahu. Ya mudah-mudahan Baik, Ibu. Anak-anak merasakan apa yang dirasakan ibu. iya. Baik. Ibu mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan solusi Amin, terbaik oleh amin, Allah amin. ya. Baik, jamaah jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ibu terima kasih ya sudah.